Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita David Ajah Raya. Seperti biasa di channel kita ini akan membahas berbagai macam tutorial tentang kebijakan pemerintah juga ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke videonya. Maraknya kasus yang dilindungi kartu tanda penduduk atau KTP untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol ya. Mungkin kalian sering dengar yang namanya pinjol, membuat kita perlu waspada. Ingat ya teman-teman, waspada. Jangan sampai data pribadi kita disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab. Berikut cara cek KTP dipakai pinjol ataupun tidak yang bisa dilakukan teman-teman ya. Sebab teman-teman sering bertanya-tanya KTP bisa saja dipakai orang lain tanpa sepengetahuan Anda. Sering kalian bertanya-tanya seperti itu kan? Pinjaman online atau sering disebut pinjol merupakan layanan pinjaman uang yang diberikan berbasis internet dan jenis pinjaman tanpa jaminan. Proses pengajuan pinjaman online ini biasanya hanya memerlukan identitas seperti KTP dan nomor telepon sebagai verifikasi syarat. Apabila verifikasi berhasil, pihak mengajukan pinjaman dapat dengan mudah menentukan jumlah uang yang ingin dipinjam melalui platform ya, lalu dicairkan ke rekening yang didaftarkan. Dikarenakan proses pengajuan pinjaman online ini terbilang mudah, tidak jarang kasus identitas seperti KTP yang disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik KTP itu sendiri. Nah, untuk cara cek KTP dipakai pinjol atau tidak, demi memastikan apakah data KTP pribadi kita disalahgunakan oleh orang lain atau tidak untuk pinjol, berikut cara cek KTP dipakai atau tidak yang bisa dilakukan. Cara tersebut dapat diperiksa melalui sistem layanan keuangan SLIK oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK yang dapat diakses secara online maupun offline. Yang pertama itu ya, cek KTP dipakai pinjol melalui SLIK OJK online. Yang pertama, akses laman iDebtku OJK Go ID atau download aplikasi iDebtku OJK. Pilih opsi pendaftaran. Isi informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas kewarganegaraan, nomor identitas, dan kode keamanan. Pastikan semua informasi terisi dengan benar. Klik tombol selanjutnya setelah memverifikasi data. Langkah berikutnya adalah melengkapi formulir SLIK OJK dengan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan. Centang kotak menyatakan kebenaran data dan klik ajukan permohonan. Anda akan menerima email yang berisi nomor pendaftaran. Periksa status permohonan di menu status layanan dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode CAPTCHA. Permohonan akan diproses dalam waktu maksimal 1 hari kerja. Masyarakat dapat melihat rincian pinjaman atau kredit yang dikirimkan menggunakan data pemohon setelah proses selesai. Untuk yang kedua, cek KTP dipakai pinjol secara offline. Anda dapat mengunjungi kantor OJK terdekat dan membawa dokumen tersebut atau dokumen berikut. Yang pertama, tanda penduduk ya atau KTP untuk warga negara Indonesia, paspor untuk warga negara asing, surat kuasa jika menggunakan kuasa. OJK akan melakukan verifikasi formulir dan dokumen pendukung yang Anda berikan. Jika semuanya sesuai dengan persyaratan, OJK akan mengambil data informasi debitur atau pemohon. Hasil verifikasi akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya. Layanan bantuan OJK jika Anda memiliki atau mengalami kesulitan atau kegalauan dalam memeriksa data pribadi Anda melalui cara di atas, Anda dapat menghubungi layanan bantuan OJK tersebut. Untuk layanannya ataupun bantuannya, yang pertama itu pusat panggilan OJK ya.
Jika Anda menduga data pribadi telah salah digunakan oleh pinjol, segera hubungi call center OJK di nomor 081157157157. Mereka dapat membantu memeriksa status pinjaman yang terdaftar atas nama Anda dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai tindakan yang dapat diambil. Yang kedua, layanan pengaduan OJK. OJK menyediakan layanan pengaduan untuk masalah terkait perlindungan data pribadi. Anda dapat mengirim email yang ini ya, dan menjelaskan masalah Anda secara rinci dan sertakan bukti pendukung. Langkah pencegahan agar KTP tidak disalahgunakan. Menjaga keamanan data pribadi di era digital sekarang ini sangat penting, terutama dengan maraknya layanan pinjaman ilegal. Simak langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Jangan pernah memberikan foto KTP kepada pihak yang tidak dipercaya. Hindari mengunggah foto KTP, paspor, atau identitas lain di media sosial. Jika memberikan fotokopi KTP, beri tanda watermark dan pastikan hanya untuk keperluan penting dan jelas. Simpan dokumen pribadi dengan aman. Rutin melakukan pengecekan SLIK. Selalu pastikan menggunakan layanan keuangan yang terdaftar di OJK. Simpan bukti pengajuan laporan jika ditemukan modifikasi. Memperbaiki password email dan akun digital secara berkala. Waspadai panggilan atau SMS mencurigakan terkait pinjaman yang tidak pernah dikirim. Nah, jadi itu ya teman-teman. Demikian cara cek KTP dipakai pinjol atau tidak bisa dilakukan. Pinjaman online dapat menjadi solusi cepat untuk kebutuhan dana mendesak, tetapi penting untuk menggunakan layanan ini dengan bijak dan memahami semua resikonya. Jadi itu aja ya teman-teman untuk penjelasan tentang KTP dipakai pinjol ataupun tidak. Kalian bisa cek melalui online ataupun offline ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian subscribe channel ini dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita. Terima kasih.